Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, di mana penelitian kami berjudul Dampak Budaya Korea Terhadap Minat Belajar Mahasiswa Statistika Bisnis ITS Angkatan 2020. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ada outline pembahasan dari pemaparan kelompok kami. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, selanjutnya yaitu landasan teori, yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu ditutup oleh kesimpulan. Perkenalkan, saya Nisna Ronia Dewi dengan NRP 20432102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian kami. Jadi, di era saat ini, di berbagai belahan dunia, terdapat banyak budaya yang menarik untuk dipelajari ataupun dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sendiri, salah satu budaya yang saat ini banyak digemari adalah budaya Korea, khususnya Korean Pop atau yang biasa disebut K-pop, dan juga drama Korea atau yang biasa disebut dengan drakor. Nah, media sosial sendiri sangat berpengaruh terhadap mudah menyebarnya informasi terkait budaya baru dari luar negeri karena mudahnya akses terhadap sosial media itu sendiri. Banyak orang dari berbagai kalangan, khususnya remaja, yang melakukan perilaku imitasi atau meniru budaya Korea tersebut, mulai dari gaya berbicara, gaya berpakaian, hingga membeli berbagai hal yang berkaitan dengan Korea. Hal ini dikhawatirkan jika dilakukan secara berlebihan dapat berpengaruh terhadap minat belajar khususnya bagi pelajar dan mahasiswa. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini akan dilakukan analisis dampak budaya Korea terhadap minat belajar mahasiswa Statistika Bisnis ITS 2020. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh budaya Korea terhadap mahasiswa Statistika Bisnis ITS 2020. Dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pengaruh drama Korea atau drakor terhadap waktu belajar mahasiswa Statistika Bisnis ITS 2020. Perkenalkan, nama saya Nabila Aisyah dengan NRP 2043-21094 dari kelompok 6 Bahasa Indonesia kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan teori yang kita gunakan untuk menunjang survei atau penelitian yang sudah kita lakukan. Pertama, ada statistika deskriptif. Jadi di sini statistika deskriptif ini merupakan salah satu metode statistika yang berguna atau berkaitan dalam menghimpun data, di mana dalam menghimpun data ini dilakukan dengan penyajian data. Penyajian datanya ini beragam, bisa menggunakan bar chart, pie chart, line chart, dan lain sebagainya. Nah, yang kita gunakan di sini adalah bar chart dan pie chart. Untuk hal yang bersinggungan dengan penelitian ini adalah budaya, di mana menurut Wibowo, budaya itu didefinisikan sebagai cara hidup orang yang dipindahkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu, di mana budaya ini dapat diturunkan menjadi 8 unsur. Pertama, sistem bahasa. Kedua, sistem pengetahuan. Ketiga, sistem peralatan hidup dan teknologi. Keempat, sistem mata pencarian hidup. Kelima, sistem religi. Keenam, kesenian. Ketujuh, media sosial. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah K-pop. Nah, yang kita teliti ini berkaitan dengan K-pop itu sendiri. Untuk hasil dan pembahasan, kita pertama-tama meneliti tentang kesukaannya terhadap K-pop, di mana populasinya ini adalah mahasiswa Statistika Bisnis ITS. Lalu untuk sampelnya, mahasiswa Statistika Bisnis ITS Angkatan 2020. Dari hasil survei dinyatakan bahwa 88% dari populasi mahasiswa Statistika Bisnis ITS Angkatan 2020 ini menyatakan kesukaannya terhadap K-pop. Sementara untuk 12% lainnya menyatakan ketidaksukaannya terhadap K-pop. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fadila, NRP 2043201065. Saya akan melanjutkan masih di pembahasan yang kedua, yaitu tentang keinginan semua hal yang berbau K-pop. Nah, pada pie chart tersebut dapat dilihat bahwa mahasiswa Statistika Bisnis ITS Angkatan 2020 yang menginginkan semua hal yang berbau K-pop itu sebesar 32%, dan yang tidak menginginkan itu sebesar 68%. Selanjutnya yaitu ada bar chart tentang barang K-pop yang dimiliki oleh mahasiswa Statistika Bisnis ITS Angkatan 2020. Nah, pada bar chart tersebut dapat diketahui bahwa yang memiliki jumlah terbanyak ialah yang tidak memiliki barang-barang K-pop sebanyak 13 mahasiswa.
Kemudian yang memiliki album sebanyak 10 mahasiswa dan yang memiliki poster sebanyak 5 mahasiswa dan yang terakhir yaitu yang memiliki photocard sebanyak 1 mahasiswa. Kenalkan, saya Amelia Rahli Azahro dengan NRP 20432111012 akan menjelaskan mengenai pie chart penyuka film drakor. Penyuka film drakor sebanyak 68% menjawab ya adalah para mahasiswa yang selalu mengikuti film drakor dan 32% menjawab tidak mengikuti film drakor. Lalu dilanjutkan dengan waktu menonton film drakor sebanyak 52% mahasiswa statistika bisnis 2020 menonton drama Korea lebih dari 3 jam dan 48% kurang dari 3 jam. Kenalkan, nama saya Hafiz Dinillah Al-Faqih dengan NRP 20432011072. Selanjutnya, ada diagram mengenai pengaruh menonton drakor terhadap rasa malas. Nah, diagram tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa statistika bisnis ITS angkatan 2020 menjawab tidak sebesar 64% dan menjawab iya sebesar 36%, di mana jumlah tersebut lebih banyak menjawab tidak. Nah, artinya kesukaan mahasiswa statistika bisnis ITS terhadap drakor tidak membuat malas belajar. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama itu budaya K-pop tidak mempengaruhi mahasiswa statistika bisnis ITS angkatan 2020 untuk memiliki barang yang berbau K-pop atau Korea. Nah, yang kedua, mahasiswa statistika bisnis ITS angkatan 2020 sangat menyukai drakor atau drama Korea, namun hal tersebut tidak mengganggu waktu belajar mereka. Hal ini disebabkan karena mahasiswa statistika bisnis ITS angkatan 2020 menonton drakor ketika mereka sedang santai untuk mengisi waktu luang mereka. Nah, itu dia kesimpulan dari hasil pembahasan kami.